Halo? Makanya tolong tidak usah diributkan lah, tidak usah diributkan. Ya kita tinggal bagaimana menyikapinya dengan bijak gitu aja loh. Sampean sabarataan yang tarawihnya pakai 20 rakaat, ketika bermakmum kepada imam kok ternyata imamnya tarawih cuma 8 rakaat, begitu imam selesai ya tambah sendiri 12 rakaat, kan genep jadi 20. Lapian yang tarawihnya 20 rakaat, ketika bermakmum kepada imam yang tarawih 20 rakaat, begitu imam dapat 8 rakaat, minggato. Selesai kan? Ada orang itu yang sukanya cuma nyala-nyalain. Apa itu orang NU? Tarawih 20 rakaat. Ya bener banyak rakaatnya, tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar-ngejar maling. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Entul-entul jadi guling-guling, dudut gopek-gopek. Cerekal bangkit lagi. Allahu Akbar, entul-entul jadi guling-guling, dudut gopek-gopek. Allahu Akbar, entul-entul jadi guling-guling, dudut gopek-gopek. Tarawih nggak mutu, nggak kualitas. Cuman banyak rakaatnya doang, tapi nggak mutu, nggak kualitas. Itu satunya Muhammadiyah juga gitu. Setahun sekali aja tarawih cuma 8. Kada niat. Yang bener ulun, netral, nggak usah tarawih. Ini kan orang sampel ini namanya. Pokoknya intinya gini saudaraku, urusan apapun kalau kita pengen bener, pengen baik, nyontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah. Sampai urusan yang kecil, semisal pakai sandal, pakai sandal aja disuruh nyontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau pakai sandal? Rasulullah kalau pakai sandal yang dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Kalau ngelepas, kaki kiri dilepas dulu, kanan belakangan. Dan ini bukan hanya pakai sandal, termasuk pakai BH. Ya iya. Termasuk pakai sempak. Masukkan yang kanan dulu, at-tayamun dalam berpakaian. Ini sunnah. Makan, nyontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau makan? Rasulullah itu kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Bedanya dengan masyarakat Salam Babaris, meskipun nggak lapar bukan makan. Nuhun yang pengajian yang karo mongan mangan kayak lho kudung coklat itu. Sini pertentangan di situ. Ayo geragas. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Nah orang Salam Babaris kalau makan meskipun udah kenyang nggak berhenti, apalagi ketemu makanan yang enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kok pengen langsing. Kalau Rasulullah itu gini, kalau nggak bener-bener lapar, beliau nggak makan. Ketika makan sebelum kenyang udah berhenti. Nah, bedanya dengan kita, meskipun nggak lapar, mau kan makan, sekalinya makan nggak berhenti. Makanya gampang penyakitan. Banyak penyakit yang disebabkan dari unsur makanan. Pian kalau sekarang periksa ke dokter, coba sarannya dokter ya jangan makan ini, jangan makan itu, nggak boleh makan gini, nggak boleh makan gitu. Kenapa? Ya karena penyakitnya itu sebab kakean. Kalau pengen sehat, kalau pengen nikmat, pakai resepnya Rasulullah. Jangan makan sebelum benar-benar lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat meskipun menunya sederhana. Kenapa? Ya karena benar-benar lapar.
dijamin sehat. Karena sirkulasi di pencernakan ini normal. Rata-rata orang yang kebanyakan makan itu gampang sakit. Langsung stop mangannya kayak. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Nah kita kalau makan banyak dan banyak. Ini bisa difahami apa enggak ya kata-kata ulun ini? Rasulullah itu kalau makan sedikit dan sedikit. Makanya diriwayatkan beliau kalau makan pakai 3 jari. Ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Nah, yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikit-sedikitnya. Nggak harus pakai 3 jari. Ya kalau memungkinkan dan bisa pakai 3 jari, bagus. Tapi kalau nggak memungkinkan, kalau nggak bisa, nggak harus pakai 3 jari. Understand? Lah Rasulullah pakai 3 jari kan yang dimakan daging, roti, kurma. Lepean misalnya makan soto pakai 3 jari lah, soto semangkok bisa 3 bulan nggak habis. Yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Jadi gini para jamaah, mencontoh Rasulullah itu ada yang mutlak harus sama persis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional. Seperti cara makan tadi, situasional, ya lihat-lihat. Contoh lain, dalam hal berpakaian, Rasulullah pakaiannya jubah, berjubah pakai surban. Kita nggak harus persis mencontoh berjubah dan bersurban, ya lihat-lihat. Undang-undang dalam berpakaian itu 1. Wajib nutup aurat, 2. Suci, 3. Sopan. Soal model terserah mau di model kayak apa, yang penting nutup aurat, suci, sopan. Rasulullah pakai jubah dan bersurban, iya, itu bukti bahwa Rasulullah sangat menghargai budaya lokal. Berjubah, sorban itu pakaiannya orang Arab laki-laki. Perlu diingat, yang bersorban, berjubah bukan hanya Rasulullah. Abu Jahal itu ya jubahan, ya sorbanan. Halo? Berarti sama? Oh beda. Bedanya di mana? Pakai jubah, pakai sorban, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, baik dengan siapapun, Rasulullah. Tapi kalau jubahan, sorbanan, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, besengut, ngamuan, nesunan, Abu Jahal. Lah, bapak-bapak pakai jubah apa kada boleh? Boleh, tapi lihat-lihat. Ke masjid, sholat Jumatan, sholat berjamaah, pakai jubah, bagus, keren. Sholawatan, pakai jubah, keren. Manjat kelapa pakai jubah. Ini belum dapat kelapa, malah kelapa muluroi meletus karo sak pikulane. Oh, jadi polisi pakai jubah, ini sunnah ini. Rasulullah pakaiannya jubah. Akhirnya polisi semuanya suruh pakai jubah. Pak Kapolres menginstruksikan seluruh anggota di Mapolres Tabin wajib berjubah semua. Ada pencuri nggak bisa ngejar. Pencurinya udah lari, polisinya keserimpung, kejelumuk. Nah, ya pakaian yang dipakai Pak Polisi kita itu sudah pakaian ala Rasulullah. Lo kok pakai celana? Lo kan udah nutup aurat, suci, sopan. Semoga-moga paham. Sampai urusan tidur suruh mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau tidur? Gini, Rasulullah kalau mau tidur wudhu dulu. Ya, kita juga harus mencontoh kalau mau tidur usahakan suci dari hadas. Nah kok tengah-tengah tidurnya batal, kan di luar kendali kita.
Yang penting mau tidur wudu. Tengah-tengahnya kok tutetot prot. Tutetot prot. Ya kan suara kentut itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Ayo bokongnya tanggung ya tet. Bokong gede kuandel ke ombo sisan ya. Biasa. Jadi itu kan udah di luar kendali kita. Yang penting mau tidurnya wudu. Rasulullah kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa, berzikir berdoa terus sampai beliau tertidur. Insya Allah Salam Babaris Tapin ini udah terkenal, daerahnya santri, banyak kiai, banyak tuan guru. Saya yakin masyarakatnya ini kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa. Betul? Malah informasi yang ulun terima, budaya dan tradisi orang Salam Babaris ini kalau mau tidur mutolaah baca kitab. Kitab yang dibaca adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, dan Hidayatul TikTok. Betul? Makanya kalau tidur pada ngeloni HP, sampai nggak sempet ngeloni Rasulullah kalau tidur adabnya istiqomah, ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan hadap kiblat. Jadi kalau di sini berarti posisi kepala di utara, kaki di selatan, mereng kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri sampai bangun. Posisi tidur Rasulullah nggak berubah, karena memang Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Lah orang Salam Babaris bisa niru kawitane mulai ini. Mulai ini bisa mereng kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tengah-tengah tidur malang megum ndak karu-karuan. Sing jebablah, sing mekangkang, metingkring. Tangan iso naik ke Gunung Bromo. Tangan satunya operasi sampai hutan Jawa Tengah. Pokoknya kalau mau tidur, halo, jangan lupa berzikir berdoa, berzikir berdoa. Gini Bapak Ibu, kalaupun Allah menghendaki ternyata dipanggil menghadap Allah, diwafatkan dalam keadaan tidur, insya Allah husnul khotimah. Amin. Nopo potong ngamur atau dongo nek ape turu. Lah makanya Rasulullah mengajarkan kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa terus sampai tertidur. Kalaupun mati waktu tidur, insya Allah husnul khotimah. Nah kalau nggak mati ya mimpinya mimpi bagus, mimpi yang jadi isyarah. Ini nyalon bupati kan akan berawal dari mimpi. Isyarah. Gitu loh. Halo. Nanti mimpinya mimpi bagus, mimpi pergi haji, mimpi berangkat umroh, mimpi melihat Ka'bah, mimpi memandang matahari, mimpi bagus, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Abah Hamzah. Lah sampean mau tidur gak zikir, gak doa, yang mimpimu ya diberki gendruwo. Mimpi tiba, mimpi kecelakaan itu ndak genah itu. Oke, gini, ringkesnya gini. Urusan yang kecil-kecil aja suruh mencontoh Rasulullah, apalagi urusan ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah. Nah, gini. Kenapa? Segala urusan kita disuruh mencontoh Rasulullah. Nah, sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Saumpama. Yo sakjanya itu. Sakjanya
Loh, aku itu udah nyari di kamus ndak ada. Sakjanya siapa sih Rasulullah itu, kok dalam segala urusan kita disuruh mencontoh beliau? Oke, para jamaah, kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan barokah, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang nyari kerjaan, gampang nyari rezeki, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan. Tukang utang ya amin. Ini kalau dilanjutkan, yang dihutangi lupa nggak nagih. Tolong ya ditirukan ya. Yang nggak ikut menirukan awas, nanti kalau tidur merem. Yang kenceng, pokoknya kalau jamaah semangat, insya Allah nanti kita ceramahnya agak lama sesuai permintaan Pak Bupati. Tapi kalau tambah waktu itu berarti kan lembur. Ya namanya lemburan itu kan ada hitungannya sendiri. Paham kan? Wong yang jembure saja paham, masa bupati nggak peka? Kalau tambahan waktu itu namanya lembur. Lembur itu hitungannya lain. Ditirukan sama-sama. Makasih. Pokoknya kalau jamaahnya kompak kayak gini aku makin seneng. Makasih. Aku makin sayang sama kamu semuanya. I love you. I love you. Tolong yang tua kada usah ikut-ikutan. Nanti kalau asam uratnya kambuh malah kepluntir, nggak bisa balik nanti. Khusus yang muda. Sekarang semuanya ikut nyautinya manusia, oke? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang, manusia yang memahami, manusia yang sangat menghargai, manusia yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak Muhammad sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia, karena beliau mampu memberikan keteladanan yang prima. Bahkan beliau bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Understand? Ya, pokoknya meskipun belum paham, jawab yes, aku senang. Pertama, sisi bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Bapak Ibu adik-adik para jamaah, Nabi Muhammad itu manusia seutuhnya. Beliau manusia, zahiran wa batinan. Nabi Muhammad adalah manusia 100%. Nabi Muhammad manusia. Secara kurikulum desain, ulun kalau ngomong kurikulum desain peyan paham blas. Yes. Rungokke wae engko ora paham-paham dhewe. Posturnya manusia, gesturnya manusia, sifat dan karakternya manusia. Begini, Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum, memang manusia. Yang ngerasa haus, yang ngerasa lapar, memang beliau manusia. Ya kadang capek, oleh Allah sengaja ditampakkan sifat basyariahnya agar bisa dicontoh oleh kita. Halo? Nabi Muhammad itu ya melek, ya tidur, emang manusia kok. Nabi Muhammad ya kerja. Kalau pengen dapat rezeki, pengen dapat duit ya kerja. Dipikir mentang-mentang Nabi terus pengen duit nggak usah kerja, langsung minta sama Allah, Allahumma duit, kerotok-kerotok duitnya. Enggak, Nabi Muhammad kerja keras. Masih kecil aja udah buruh menggembala kambing. Enggak kok dikit-dikit langsung minta ke Allah, enggak kerja. Pengen sate, Allahumma sate. Enggak. Maka umat Nabi Muhammad yang baik harus mau kerja. Kadang baru jadi ustadz tingkat RT enggak mau kerja, jaga ke amplopan. Ada ini orangnya datang, ada. Nabi Muhammad kerja. Nah, umat Nabi Muhammad yang baik ya harus mau kerja. Apalagi udah punya istri, punya anak, nggak mau kerja.
ke masjid setiap waktu, pagi, siang, sore, malam ke masjid terus. Sholat iktikaf dzikir wiridan, sholat iktikaf dzikir wiridan. Kadang mau kerja, ya pulang nyampe rumah ya disengap sama istrinya. Udah nggak usah makan nasi, itu ngemplok beduk aja. Pengen dapat duit nggak mau kerja, muter tasbih tok. Sulastri Sumiati Sunarti Supiah Sulikah yo kaliren. Nabi Muhammad sebagai manusia juga pernah tidak punya duit. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit utang. Makanya umat Nabi Muhammad kalau nggak punya duit, kok gak nyaut ya? Rasulullah itu kalau nggak punya duit, pengen dapat duit, utang. Nah, umat Nabi Muhammad yang baik kalau nggak punya duit, kalau sudah punya duit, nyaur. Kalau duitnya banyak, ngutangi, ngasih, sedekah, gitu loh. Kalau nggak punya duit utang, jangan ngemes, jangan nyolong, jangan korupsi, utang. Duh, bahkan Nabi Muhammad itu pernah ditagih hutang. Emang disetting gitu supaya bisa jadi contoh buat kita. Pulang dari sholat berjamaah, waktu itu Rasulullah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, aku perlu duit sekarang. Kata Rasulullah, lo kan perjanjiannya belum waktunya, masih kurang beberapa hari. Emang jatuh temponya waktu itu sesuai perjanjian, masih kurang beberapa hari. Gak peduli, pokoknya aku perlu duit sekarang. Ayo bayar. Sayyidina Utsman yang mendampingi Rasulullah tersinggung. Ini orang gak ada punya adab, nagih hutang di tengah jalan. Lagian belum waktunya nyaur, belum waktunya bayar. Yang ditagih Rasulullah pula tersinggung Sayyidina Utsman. Berapa hutangnya Rasulullah? Ulun yang bayar. Dibayar sama Sayyidina Utsman. Maka bupati yang baik, nah, itu bupati yang mau bayari hutangnya kiai. Itu. Iya Pak Bupati. Sayyidina Utsman aja bayari hutangnya Rasulullah. Bupati yang baik juga gitu. Jadi kalau ketemu guru, ketemu kiai, Pak Kiai hutangnya berapa? Cocok guru? Gurunya bilang cocok kok. Loh, Rasulullah itu ya sehat, ya pernah sakit. Memang manusia. Rasulullah kalau sakit berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah dan ikhtiar berobat. Maka kita umatnya Rasulullah kalau lagi sakit ya harus berdoa, mohon kesembuhan kepada Allah dan harus mau berobat. Jangan cuma pasrah, nggak mau berobat padahal penyakitnya udah parah. Nafasnya tinggal siapa ngomong persis? Nggak mau berobat. Sakit itu yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Kalau Allah udah menyembuhkan, sembuh meskipun nggak berobat. Penyakit parah nggak mau berobat, pasrah, insya Allah modar. Ya berobat. Duh, Rasulullah itu pernah kena sihir, tembus. Ya emang dibikin gitu sama Allah supaya bisa jadi contoh bagi umatnya. Duh, Rasulullah pernah kena sihir, ya tembus. Emang dibikin gitu. Jadi ceritanya Rasulullah itu sakit lumayan lama, udah manggil tabib, ke tabib berobat macam-macam obat, ikhtiar
Dah sembuh-sembuh. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, sakitmu itu bukan sakit biasa. Engkau kena sihir ya Rasulullah. Di belakang rumahmu itu ada batu gede itu, batu ganal. Ngerti ku yo ganal kuwi. Angkat itu batu, di bawahnya ada benda sihir. Itu diikat dengan 11 tali ikatan. Lepas talinya, maka kau akan sembuh. Benar para jamaah. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, barusan malaikat Jibril datang ngasih tahu ke aku, ternyata aku ini kena sihir. Di belakang rumahku itu ada batu besar, di bawahnya ada benda yang diikat dengan 11 tali. Ambil, lepas talinya, maka aku akan sembuh. Diangkat itu batu, diambil bendanya, dikasihkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini barangnya. Udah lepas saja, lepas saja. Lepas tali ikatannya. Para jamaah, semua sahabat gak ada yang bisa ngelepas tali ikatan ini. Karena emang tali sihir. Semua sahabat gak ada yang bisa ngelepas. Sampai sahabat yang terkenal paling gagah, paling kuat, Sayyidina Umar maju. Aduh, ngelepas gini dah entos semua. Ulun yang Umar itu Madura. Udah, saya yang lepas, nanti dadal. Begitu dipegang sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun gak kuat, Sayyidina Umar pun gak bisa. Aduh, kok lot-alot tiba nggak kuat, lot-alot. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu bukan tali biasa, itu sihir, nggak ada yang bisa ngelepas. Bacakan ini. Malaikat Jibril datang atas perintah Allah dengan membawa wahyu surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surat turun sekaligus, dan ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya Al-Quran di mana dua surat langsung diturunkan sekaligus. Selain ini nggak ada. Meskipun itu surat pendek, ya tetap satu surat. Kadang bahkan nggak sampai satu surat. Itu turunnya Al-Quran seperti itu. Tapi ini dua surat diturunkan sekaligus, maka disebut surat Muawwidzatain, artinya dua perlindungan. An-Nas dan Al-Falaq itu jumlah ayatnya 11, sama dengan jumlah tali ikatan di benda sihir tadi. Setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas. Lepas satu tali. Loh, apa? Oh, bansere munggul. Oh, banser jogong ini kok munggul. Lah tali lepas kan ya ekspresinya gitu. Mosok talinya lepas, crut. Talimu sing 11 ayat dibaca semua, 11 tali ikatan itu lepas semua, langsung Rasulullah sembuh. Para jamaah, semenjak peristiwa itu, setiap mau tidur Rasulullah selalu membaca Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh untuk perlindungan. Nah, dah tahu sekarang. Peyan kalau mau tidur juga Al-Falaq An-Nas. Dah, ndak perlu ke dukun entek-entek gula. Gak urut cerewet. Oke, ini yang dimaksud gini. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Bapak Ibu para jamaah, sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat. Pian manusia ya berkeringat, tapi beda keringatnya.
keringat Rasulullah harum, keringat Rasulullah wangi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi, digawe rebutan. Wah, beruntung orang yang dapat tetesan keringatnya Rasulullah. Lah kalau keringatnya orang salam babaris, wangi apa? Ya kena ke tambahan bumbunya jangan asem. Sebagai manusia Rasulullah ya kencing, kita manusia ya kencing, tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali tak berbau dan gak ada bekasnya. Begitu keluar, lep, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal akhirah, apalagi habis makan jengkol, lewes muntuk kaya minyak goreng. Maaf ya, sebagai manusia Rasulullah berludah. Nah, kita manusia juga berludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah bisa jadi obat yang mujarab, obat yang ampuh. Nek idumu, Bapak Ibu adik-adik masih ingat peristiwa hijrah. Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah, didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Beliau bersembunyi dan istirahat di dalam goa. Sebelum masuk ke goa, itu goa dibersihkan dulu sama Abu Bakar Siddiq, dibersihkan supaya nyaman dipakai istirahat. Kemudian lubang-lubang yang ada di dinding goa itu ditutup semua, takut kalau ada binatang berbisa yang membahayakan. Setelah dipastikan aman, masuklah beliau berdua ke dalam goa. Saking capeknya, Abu Bakar Siddiq duduk bersandar di dinding goa, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Artinya kepala beliau yang suci dan mulia itu taruh di paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika beliau berdua istirahat itu, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding goa itu yang kelewatan, nggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang berbetunduk, bermuntuk-muntuk itu. Oh ya, bermetongol. Yuk, ini kaget Abu Bakar Siddiq. Waduh, gawat ini. Kalau sampai ini ular keluar, padahal ini ular berbisa, gigit Rasulullah bahaya. Di sisi lain, nggak mau ganggu Rasulullah yang lagi istirahat. Coba kalau bayang, ulah, tangi, ulah. Nggak mau bergerak. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks, lubang itu ditutup pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, langsung gigit, cetek, racun menjalar, bisanya menjalar, bengkak tangan Abu Bakar Siddiq, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran, menahan sakit yang luar biasa. Sakit karena yang gigit itu ularnya besar, ular Arab, gede, ganal. Nah, kalau ular salam babaris kan kecil, lungkil-lungkil. Ini ular Arab. Ular dong adem cilik. Ini ular. Lo kejadiannya di Arab, yang gigit ya ular Arab. Gemeter tubuhnya, pucat dan keringat bercucuran. Nah, rupa-rupanya ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang sahabatnya yang gemeter, pucat dan keringat bercucuran. Ditanya, kamu kenapa? Abu Bakar Siddiq sambil tetap menahan sakit dan tangannya terus nutup lubang itu, menjawab, enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak, kan sambil nahan sakit. Kamu takut? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak.
kok gemeter pucet kenapa sih? Nah, karena didesak sama Rasulullah akhirnya ngaku, ini loh gigi ular. Dipegang itu tangan sama Rasulullah, plek, kemudian diludahi. Cuh, sini praktek ya, maju sini. Untuk praktek, untuk praktek. Cuh, langsung sembuh, nggak ada bekas sama sekali. Jadi ludahnya Rasulullah obat. Nek ludahmu salah naruh panjang urusan. Ayo kalau nggak percaya, coba ngeludah, taruh di depan Kapolres. Nggak pulang kamu. Ludah kita salah naruh panjang urusannya. Kita lo nggak tahu, lagi jalan di belakang ada orang, kita nggak tahu, ngeludah, ludah besar, noleh terus plek di wajah, iso musuhan sampai anak cucu. Betul? Gara-gara salah naruh ludah. Ini yang saya maksudkan, sama manusianya tapi beda. Karena Rasulullah istimewa. Rasulullah mampu sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Sama-sama sekali lagi. Sekarang dilengkapi ketuhanan yang Maha Esa bareng. Nah, nanti tak suruh ngapalin Pancasila. Yang bisa dapat hadiah sarung cap. Ntar engko dhisik ya, nanti bukti karo Rasulullah bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Tolong ya, ulun tanya dijawab yang kompak. Bapak Ibu, pian percaya adanya Allah? Percaya sama Allah? Udah pernah melihat Allah? Kok percaya? Percaya nggak kalau orang mati itu rohnya dicabut dan tukang nyabut roh namanya malaikat Israel? Percaya apa enggak? Udah pernah ketemu? Nah, yang pengen cepet ketemu angkat tangan, tak fatihai sekarang. Halo? Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi namanya kehidupan alam barzakh atau alam kubur. Percaya apa kada? Udah pernah ke sana? Rencananya kapan? Halo? Dunia ini suatu saat akan hancur binasa, namanya kiamat. Percaya apa kada? Terus kiamat itu tanggal berapa? Tahun berapa? Kok percaya? Coba kita pikir. Pian percaya sama Allah padahal belum pernah melihat Allah. Percaya kalau roh nyawa itu dicabut sama malaikat Israel padahal belum pernah ketemu. Percaya ada alam kubur, belum pernah jalan-jalan ke sana. Percaya dunia ini akan binasa, kiamat, kita nggak tahu kapan kejadiannya. Kenapa percaya? Karena yang membawa kabar itu, yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Yang membawa berita itu adalah manusia istimewa yang bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata yang berangkat dari kemauannya sendiri, melainkan semuanya berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, Nabi Muhammad itu juga membawa citra ketuhanan, dan itu yang paling dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad sendiri juga memproklamirkan
innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bapak Ibu para jamaah, yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah itu adalah akhlakul karimahnya. Karena begini ya, kalau akhlak itu sudah tertata dengan baik, maka pasti manusianya akan menjadi baik. Yang muncul adalah takwa, dan takwa ini sesungguhnya prestasi tertinggi manusia, bahkan derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi tolak ukur penilaian itu akhlak, tolak ukur penilaian itu takwa. Sehingga kita disuruh mencontoh Rasulullah dalam hal akhlaknya. Yang dinilai dari manusia, maaf, bukan wajah, bukan body, postur tubuh, bukan jabatan, bukan kekayaan. Ini masih didengerin apa enggak ya? Maka bapak emas yang dikaruniai wajah ganteng jangan pernah disombongkan, karena itu kada dinilai sama Allah. Bukti gantengmu juga enggak lama. Gantengnya laki-laki itu bertahan berapa lama? Ganteng kan karena masih muda. Coba kalau udah tua, enggak usah nunggu tua lah, kena sakit gigi lu udah penceng semua. Ibu mbak yang dikasih wajah cantik, body oke, jangan pernah disombongkan. Maaf, yang dinilai Allah bukan kecantikan wajahmu, bukan body tubuhmu. Yang cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, embelenok, emontok, ementek, ementek, emolek, ikinyis, kinyis, mengis, mengis, mentong, mentong, moblong, moblong, denok, denok, debleng. Sorry, pean cantik bukan karena apa-apa, pean cantik itu karena masih muda. Onderdilnya masih kenceng semua. Coba kalau udah tua, udah kendor semua. Ya lesek enom, semanen ratapke jantung, lirikane medhotke kolor. Nah coba kalau udah tua berdiri di depan cermin, ngelirik sambil mengengeh. Ya memandang bayang-bayang sendiri so ketakutan. Yang dinilai Allah dari manusia juga bukan kekayaan. Mohon maaf, yang dikasih amanat harta kekayaan jangan pernah disombongkan, karena itu nggak dinilai sama Allah. Semuanya sebenarnya tahu dan sadar kok, sebanyak-banyaknya harta kekayaan itu adalah amanah. Kalau orang kita bilang titipan, betul? Ya Allah, nggak semangat. Dilanjut apa enggak ini? Namanya titipan berarti nggak ikut punya, betul? Oke. Bukti kalau manusia nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, mati meninggalkan dunia juga nggak bawa apa-apa. Itu dalil yang sungguh sangat kuat bahwa semua harta kekayaan itu bukan milik kita. Sesungguhnya kita nggak punya apa-apa, sejatinya kita nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia juga nggak bawa apa-apa, nggak pakai apa-apa. Tahu kalau di sini ada bayi lahir wis nganggo katok, bayi perempuan lahir udah pakai BH, atau ada bayi lahir procot sambil mondong kambing? Nggak ada, mati juga nggak ada yang dibawa. Ini bukti bahwa harta kekayaan bukan milik kita, hanya titipan. Kadang-kadang ada orang dititipi harta sombong. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, kira-kira duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Orangnya pakai celana apa sarung? Oh berarti yang pakai celana aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Mana ya pakai sarung baju lengan panjang? Jangan-jangan guru itu.
sama ini Gus Muksin ini. Loh, bentar. Ilmu juga bukan milik kita. Oh, lahir ke dunia nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, itu titipan, jangan pernah disombongkan. Allah kalau pengen mencabut ilmumu gampang banget. Naik motor terjatuh, sret, kepala kena batu, jedak, gegar otak, langsung kontan, lola, habis semua ilmunya. Betul? Kadang dititipi ilmu dikit sombong, keminter. Ada apa enggak? Dititipi ilmu sombong, ada apa enggak? Orangnya datang duduk di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Hitam. Orangnya duduk apa berdiri? Banser enggak, mana enggak ada yang berdiri kok. Yang berdiri kan cuma ulun. Loh, berarti maksudnya saya. Makasih. Itu enggak dinilai sama Allah. Apalagi kalau kita ngerti hakikatnya harta, jijik kita. Nabi pernah jalan bareng sama sahabat, mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Ya, bangkai anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sambil menunjuk itu, hadhid dunya, inilah dunia. Dunia itu seperti ini. Ad-dunya jifah, donya iku bangkai. Bahasa Inggrisnya the batang. Bahasa Banjarnya apa Gus? Batang itu Gus. Ya Gus, bangkai, bangkai ya. Dunia itu batang, bangkai. Ya kalau kita tahu hakikatnya dunia, ya kita jijik. Kita memandang dunia itu kayak memandang bangkai. Saya akhirnya tahu ini sampai detik ini ngelihat duit tetap kelihatan duit. Lo berarti kan belum muka syafah gitu loh. Makanya saya terus tahu orang kalau suka numpuk-numpuk harta berarti sejatinya dia numpuk-numpuk bangkai. Orang yang petentengan nyari harta itu sesungguhnya dia lagi ngejar-ngejar, apalagi ribut rebutan harta itu sejatinya rebutan. Padahal makhluk di dunia ini yang sukanya rebutan bangkai itu cuma satu, asu. Lho sing senengane rebutan batang ya cuma asu, hanya anjing yang suka rebutan bangkai. Perhatikan, orang yang ribut berantem gara-gara rebutan harta, wajahnya pasti mirip. Nah apalagi pas bertengkar itu persis. Ya karena dia sesungguhnya sedang rebutan bangkai. Bukan itu yang dinilai. Yang dinilai Allah juga bukan pangkat, jabatan, kedudukan dunia. Tidak. Dalam pandangan Allah sama. Itu kadang-kadang ada dititipi amanah jabatan sombong. Ada apa enggak? Ada, saya tahu orangnya, namanya Raja Fir'aun. Lah iya sama Raja Namrud. Loh ada loh, dia aja enggak ngapa-ngapain. Itu nilainya sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Sama dengan guru Barnawi sholat tahajud 60 tahun. Ini Pak Haji Yamani cuma sehari tok. Yang ini Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik ndutut gopek-gopek. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik ndutut gopek. Tiap malam selama 60 tahun itu kalah dengan Pak Haji Yamani satu hari. Tambahi gundulmu. Iki nerangne kok. Loh iya. Guru Barnawi ini tahajud 60 tahun. Sama Pak Haji Yamani memimpin sehari adil, itu pahalanya lebih besar Pak Bupati sehari adil. Lah ini 60 tahun, padahal umurnya belum tentu sampai 60 tahun. Lah kalau 2 hari
120 tahun. 3 hari 180 tahun. Lah kalau 5 tahun masa kepemimpinan beliau, apalagi insya Allah beliau 2 periode memimpin Kabupaten Tapen. Lah kalau adil itu loh, jelas mandi nih, yang kemarin sudah terbukti ampuh mandi ini doanya. Tapi tergantung nambahi apa enggak gitu loh. Ya kalau nambahi izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kan kuncinya di situ guru. Tahu itu. Kuncinya di situ. Kalau kerannya udah dibuka sama situ ya jalan. Kalau situ bilang jangan Pak, yo stop. Gitu. Nah, aku udah tahu rahasianya. Ya Allah. Lah 2 periode kepemimpinan beliau adil, betapa besar pahala yang beliau dapatkan. Gitu loh. Kok bisa? Saya tuh kadang-kadang gini, Rasulullah kok gitu ya? Enak berarti jadi pemimpin. Pahalanya kayak gitu loh. Kiai tahajud, kiai ibadah sunnah 60 tahun. Lah pemimpin cuma sehari. Ah, nggak adil ah. Ternyata kemudian saya berpikir manfaat yang dihasilkan. Satu kebijakan dari seorang pemimpin itu manfaatnya dirasakan oleh warga sewilayah kepemimpinannya. Kayak Pak Bupati bikin kebijakan kayak tadi loh, misalnya bikin kebijakan pengentasan kemiskinan, beasiswa santri, 1 desa 1 sarjana loh. Aku nyemak tadi, ikuti tadi. Artinya kapan-kapan kalau saya ke daerah sini ada 13 program unggulan yang belum jalan, kan tinggal tak telepon orangnya. Lo kan gitu, ngono lo. Betul opo? Dia nggak nyimak ngomong betul. Satu kebijakan aja. Lah ini yang merasakan kan masyarakat se-Kabupaten Tapen mendapatkan manfaat. Lah tapi kalau tahajudnya Kiai Guru Barnawi ini, yang merasakan dampak baiknya siapa? Ya beliau sendiri sorangan. Tetangganya aja nggak ikut mendapatkan kebaikan dari tahajudnya beliau kok. Betul? Ya yang dapat manfaat ya beliau, yang jedit-jedit Allah gak pernah tuh jedit-jedit kulit duduk tadi. Paham apa enggak tuh ini? Ulun tiap hari, hampir tiap hari keliling kemana-mana, teriak-teriak ceramah kayak gini. Ulun gak yakin kalau bisa membawa perbaikan kepada masyarakat. Nggak yakin. Berapa orang yang tersadarkan dari ceramah ulun? Semakin laris undangan, semakin banyak ceramah. Yang berubah ya ulun sendiri. Iya. Pondoknya tambah, mobilnya tambah. Yang berubah ulun sendiri. Adapun lu emang gue pikirin.